السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan pembahasan hadis-hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin, dan pada kesempatan pagi hari ini kita masih melanjutkan pada pembahasan bab yang telah lalu, yaitu babul amr bil muhafadzati ala sunnati wa adabiha, yaitu bab terkait dengan perintah menjaga atau memelihara sunnah dan adab-adabnya. Pada pertemuan sebelumnya kita telah nukilkan apa yang dinukilkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimallahu ta'ala terkait dengan dalil-dalil Al-Quran yang menjelaskan tentang pembahasan bab ini. Dan pada kesempatan kali ini kita akan masuk kepada nukilan-nukilan hadis yang dinukilkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimallahu ta'ala. Fal awwalu, maka hadis yang pertama yang dinukilkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimallahu ta'ala, yaitu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, da'uni ma taraktukum innama ahlaka man kana qablakum kasratu su'alihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuhu wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Muttafaqun alaih. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, da'uni ma taraktukum, biarkanlah aku dengan apa yang aku tinggalkan kepada kalian. Maksudnya di sini para ulama menyebutkan tinggalkanlah aku atau biarkanlah aku dengan apa yang aku tinggalkan kepada kalian. Maksudnya yang tidak disebutkan oleh Nabi dalam sebuah hukumnya, ya, yang tidak Nabi sebutkan, ya, atau tidak Nabi jelaskan, jangan tanya, ya. Dan di sini para ulama menyebutkan di dalam syariat ada 3 hal. Yang pertama, perkara yang diperintahkan. Ya, ini kita dituntut untuk apa? Untuk mengerjakannya. Kemudian yang kedua di sini adalah perkara yang dilarang, maka kita dituntut untuk meninggalkannya. Dan perkara yang ketiga adalah perkara yang didiamkan oleh syariat, ya, tidak dirinci, tidak ditafsil, ya, maka dia dikembalikan kepada hukum asal, ya. Jadi ketika Nabi SAW mengatakan da'uni ma taraktukum, ini ada sababul wurudnya atau sebab-sebab, ya, hadis ini, ya, tersampaikan dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Di sini disebutkan, ya, bahwasannya fi qissatil Aqra' bin Habis, yaitu kisah dari, ya, sahabat yang bernama Aqra' bin Habis. Kalau tidak salah, Aqra' bin Habis ini dia tadinya itu mu'allaf lah,
orang yang baru masuk Islam. Ya, kemudian dia termasuk di antara, kalau tidak salah hadisnya pernah disampaikan, yang Umar marah kepada dia, ya, termasuk Arab Badui lah. Nah, di sini Al-Aqra' bin Habis, ya, ketika mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha qad farada 'alaikum al-hajj fahujju." Sesungguhnya Allah, ya, telah mewajibkan atas kalian berhaji, maka berhajilah. Maka berhajilah. Ya. Dan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan, ya, apakah haji setahun sekali atau berapa bulan sekali atau seumur hidup sekali. Nabi sebutkan bahwasanya innallaha qad farada 'alaikum al-hajj fahujju. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kalian berhaji, maka berhajilah. Ya. Ya, kemudian Al-Aqra' bin Habis, dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi kulli amin ya Rasulullah. Apakah haji itu dilakukan setiap tahun wahai Rasulullah? Ditanya. Jadi para sahabat, ya, kalau kita baca terkait dengan penjelasan para ulama, mereka sebagian sahabat ketika bertanya sama Nabi, memang keinginan untuk mengetahui tentang ilmu din, ilmu agama ini semangat sekali. Dan untuk mengenali sunnah mereka itu sangat semangat, ya. Dan memang bertanya mereka untuk beramal dengan ilmu tersebut. Ya. Maka ketika mendengar jawab pertanyaan dari Al-Aqra' bin Habis, maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Lau qultu na'am lawajabat wa lamastata'tum." Ya, sekiranya aku menjawab iya, maksudnya pertanyaan tadi, apakah haji itu setiap tahun wahai Rasulullah? Maka kata Nabi, jika aku menjawab iya, lawajabat wala mastata'tum, niscaya akan diwajibkan atas kalian. Dan kalian pasti enggak akan mampu. Kita kalau seumur hidup sekali haji saja belum tentu mampu. Apalagi di Indonesia kan, ngantrinya luar biasa. Apalagi kalau diwajibkan setahun sekali. Ya, kemudian barulah keluar hadis ini. Dzaruni ma taraktukum. Ya, jadi jangan kalian biarkanlah aku dengan apa yang aku tinggalkan kepada kalian. Itu jangan kalian tanyakan setiap hukum yang aku tinggalkan, yang tidak ditafsil sama Nabi, yang tidak dirinci, tidak dijelaskan sama Nabi. Jadi jangan ditanya-tanya. Ya. Fa inna ma ahlaka man kana qablakum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Karena hancurnya, binasanya orang-orang terdahulu itu, ya, sebabnya karena banyaknya pertanyaan-pertanyaan mereka dan perselisihan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Ya, seperti itu. Akan tetapi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama menyebutkan terkait dengan, ya, banyaknya bertanya. Sementara di dalam Al-Qur'an ada ayat yang menerangkan fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Ya. Jadi bertanyalah, ya, kamu kepada ahli dzikr, yaitu ahli ilmu, orang yang memiliki pengetahuan ilmu, jika kamu tidak mengetahui. Kita disuruh bertanya ini. Bahkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika ditanya, ya, bagaimana Anda mendapatkan ilmu? Beliau mengatakan apa? Dengan banyak bertanya. Dengan banyak bertanya. Oleh karena para ulama menyebutkan dalam hadis ini, maksudnya adalah, ya, sahabat-sahabat itu dilarang banyak bertanya karena pada saat itu proses turunnya wahyu masih berlangsung. Sehingga kalau ntar ditanya-tanya terus Nabi, khawatir itu akan menjadi sebuah hukum. Dan ketika ditanya, nah,
maka nanti bisa diwajibkan. Nah, kalau sudah diwajibkan khawatir dapat memberatkan. Ya, oleh karena Allah Subhanahu wa taala di sini menyebutkan la tas'alu an asya' in tubdalakum tasukum. Ya, janganlah kalian menanyakan tentang sesuatu ya jika diterangkan maka akan menyulitkan kamu, akan menyusahkan kamu. Ya. Ya, adapun kita karena syariat sudah telah sempurna, ya, agama telah sempurna, ya, dalil-dalil telah diterangkan penjelasan oleh para ulama, maka bagi kita orang yang enggak tahu maka banyak bertanya adalah merupakan hal yang diharuskan. Kita tanya sandarannya, dalilnya mana, apakah ada di dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah, atau ada dalam ijma' ya para sahabat. Ya, kalau memang benar-benar kita enggak tahu, ya kita bertanya. Kecuali kalau saat ini ada orang-orang yang dia sudah tahu dalilnya Al-Qur'an maupun As-Sunnah, tapi pengennya didebatin aja, tanya aja. Ya, dia tidak mau beramal, cuman banyak bertanya padahal sudah tahu. Ya. Cuman ingin cari sensasi mungkin. Ya, dengan banyaknya bertanya, padahal dia sudah tahu. Hukumnya sudah jelas, dijelaskan oleh para ulama, tapi masih tanya terus. Tapi enggak beramal. Ya. Karena Nabi mengatakan demikian itu karena apa? Nabi menjelaskan di kalimat berikutnya, innama ahlaka man kana qablakum. Ya, kasratu su'alihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Karena sesungguhnya binasanya orang-orang terdahulu atau hancurnya ya umat-umat terdahulu itu karena mereka banyaknya pertanyaan mereka dan penselisihan mereka terhadap nabi mereka. Contohnya siapa jemaah? Contohnya Bani Israel. Ya, ketika mereka berselisih terkait dengan terjadinya pembunuhan di antara mereka. Enggak tahu siapa yang bunuh. Ya, maka mereka di antara mereka saling menuduh, yang bunuh ini, yang bunuh itu. Maka mereka pun akhirnya datang kepada Nabi Musa. Ya, datang kepada Nabi Musa minta petunjuk terkait dengan siapa yang membunuh jiwa ini. Maka Nabi Musa memerintahkan sebagaimana diperintahkan oleh Allah agar supaya Bani Israel itu memotong sapi betina. Ya, agar nanti ketika disembelih sapi betina tersebut, kemudian diambil bagian potongan dari sapi betina tersebut, ya, dari daging sapi tersebut, kemudian dipukulkan daging tersebut ke badan si mayit. Ya, maka nanti mayit tersebut akan bangun, akan memberitahu siapa yang membunuhnya. Ya, nanti mayit tersebut mati lagi. Seperti itu. Wa idh kan disebutkan dalam Al-Qur'an, wa idh qala Musa liqaumi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Ya, sesungguhnya Allah telah memerintahkan kalian untuk menyembelih sapi betina. Qalu atattakhiduna huzwa. Mereka mengatakan Bani Israel, apakah kamu ingin menjadikan kami ini sebagai bahan candaan? Ya. Maksud mereka, apa urusannya? Ya, orang mati dengan disuruh nyembelih sapi kemudian dipukulkan ke badan atau ke tubuh si mayit tersebut. Apakah engkau ingin menjadikan kami sebagai bahan candaan, sebagai ya? Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Kata Nabi Musa, aku berlindung kepada Allah ya menjadi salah satu di antara orang-orang yang jahil. Ya, sebenarnya kalau Bani Israel itu nurut saja, ya, akan perintah Nabi Musa
yang Nabi Musa pun diperintahkan oleh Allah, maka selesai sudah urusannya. Tapi masih apa? Ngeyel juga. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Mereka berkata kepada Nabi Musa, coba kamu mohonkan kepada Tuhanmu. Ya, dan ini sombongnya orang-orang Bani Israel pada saat itu. Mohonkan kepada Tuhanmu. Padahal Tuhannya Nabi Musa dengan Tuhannya Bani Israel sama. Mohonkan kepada Tuhanmu untuk kami, agar dia memberitahu, menjelaskannya kepada kami apa sapi betina itu. Maka Nabi Allah Musa pun menjawab, ya, sesungguhnya qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridu wa la bikrun awanum baina dzalik faf'alu ma tu'marun. Sapi betina itu adalah sapi yang tidak muda juga tidak tua, pertengahan di antara keduanya, enggak muda enggak tua. Ya, awanum baina dzalik faf'alu ma tu'marun. Maka kerjakanlah apa yang Allah perintahkan kepada kalian. Kerjain. Enggak sampai di situ, tanya lagi, qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Ya. Coba mintakan kepada Tuhanmu untuk kami, agar dia menjelaskan kepada kami apa warna sapinya, warna sapi betina itu. Maka Nabi Allah Musa pun menjawab kembali kan, qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurrun nadhirin. Ya, sapi betina itu adalah sapi yang warnanya kuning tua. Ya, yang menyenangkan bagi orang-orang yang memandangnya. Ya, enggak sampai di situ, tanya lagi. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi innal baqarata tashabaha alaina wa inna insyaallah la muhtadun. Coba mohonkan kepada Tuhanmu untuk kami, agar dia menjelaskan menjelaskan kepada kami sapi betina ini. Sesungguhnya sapi betina ini masih samar bagi kami, dan sesungguhnya kami termasuk, ya, insyaallah termasuk di antara orang-orang yang akan mendapat petunjuk. Akhirnya Nabi Musa jawab kembali. Ya, qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dalulun tuthirul ard wa la taskil harth musallamatun la syiyata fiha. Ya, qalu al-ana ji'ta bil haqq fadhabahuha wa ma kadu yaf'alun. Dijawab lagi bahwasannya sapi betina itu adalah sapi yang tidak pernah dipakai, tidak pernah digunakan untuk membajak sawah, membajak tanah, tidak juga pernah digunakan untuk mengairi tanaman, ya, tidak cacat dan tidak belang. Pokoknya sehat lah. Seperti itu. Fadhabahuha, baru mereka itu menyembelih, ya, dan hampir-hampir, ya, kata mereka, qalul ana ji'ta bil haqq. Ya, barulah sekarang kamu wahai Musa menjelaskan kepada kami tentang sapi betina ini. Maka mereka pun akhirnya menyembelih sapi betina tersebut, dan hampir-hampir mereka tidak jadi menyembelih sapi tersebut. Ya, sebenarnya kan harusnya selesai jemaah. Ketika Allah perintahkan untuk sembelih sapi, ya sudah, jangan banyak pertanyaan. Apalagi nabinya sudah berkata demikian. Sebagaimana kita juga, ya, orang-orang Islam, innama kana qaulal mu'minin idza du'a ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Jadi perkataan orang-orang beriman apabila Allah dan Rasulnya menyeru, ya, untuk memutuskan hukum di antara mereka, ay yaqulu sami'na wa ata'na, maka mereka akan berkata kami mendengar dan kami taat. Kami dengar dan kami taat. Ya, sama juga seperti kita. Kalau Nabi sudah bilang menjelaskan tentang sebuah hukum, maka enggak ada lagi pilihan. Ya, maka kita enggak boleh tawar menawar. Sudah dijelaskan oleh para ulama penjelasannya seperti ini, dalilnya semacam ini. Nah, kalau kita enggak tahu, tanya.
Ya, tanya boleh memang kalau memang benar-benar kita nggak tahu. Ya, ada orang-orang yang bertanya dia menguji atau menguji pendapat ustadznya misalnya. Seperti itu. Padahal sudah tahu. Ya, seperti itu. Maka jangan sampai kita termasuk di antara orang-orang yang banyak bertanya tapi sedikit beramal dan justru malah menyelisihi perintah Nabi kita. Ya, makanya hadis ini keluar dari lisan Nabi, apa-apa yang tidak disebutkan, tidak dijelaskan, ya, tidak dirinci, maka ya sudah. Ya, jangan banyak bertanya. Dijelaskan tentang sunnah. Kita pembahasan bab kita terkait dengan memelihara dan menjaga sunnah. Ya, apa urusannya? Ya, misalnya contoh jemaah, ya, kita nggak tahu hikmahnya, tapi itu hadis dari Nabi SAW. Ya, kita wajib mengimaninya. Kalau itu hadis sahih, kita nggak dituntut untuk mengetahui apa hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Ya, ada hadis kan? Kalau lalat jatuh ke mana? Ke tempat minum kita, ya, maka jangan dibuang, atau makanan kita jangan dibuang. Ya. Hadis ini sahih jemaah. Ya. Lalu kita mencari-cari, kalau memang kita nggak tahu dan kita nggak dituntut untuk mencari tahu terkait dengan hal itu, pasti ada hikmahnya. Kenapa ketika lalat jatuh, makanan atau minum itu jangan dibuang? Maka suruh celupkan. Kenapa demikian? Kita nggak tahu kan hikmahnya. Ya, dan kita nggak dituntut untuk mencari tentang hal itu. Tapi karena itu terkeluar dari lisan Nabi, pasti mengandung banyak hikmah. Dan ternyata benar kan? Ya, sebelah sayap lalat itu mengandung racun, sementara sebelahnya lagi mengandung penawarnya. Seperti itu. Dan kita pun nggak dituntut untuk cari-cari tahu. Contoh misalnya dalam masalah akidah, ya, dalam terkait dengan sifat khabariyah atau sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Ada sifat fi'liyah, ada sifat khabariyah, dan kita wajib menetapkan apa yang Allah tetapkan bagi dirinya sesuai dengan keagungannya dan kemuliaannya. Ya. Misalnya nuzulnya Allah, yanzilu tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lail akhir. Wa man yastaghfiruni fa'aghfir lahu. Wa man yas'aluni fa'utiyahu. Wa man yad'uni fa'astajib lahu. Allah Tuhan kita, Rabb kita turun ke langit dunia setiap malam, yakni di sepertiga malam terakhir. Ya. Kemudian kemudian Allah berfirman apa? Wa man yastaghfiruni fa'aghfir lahu. Barang siapa yang beristighfar memohon ampun kepadaku, maka aku akan ampuni. Wa man yas'aluni fa'utiyahu, siapa yang meminta kepadaku pasti aku akan beri. Ya. Wa man yad'uni fa'astajib lahu, dan siapa yang berdoa kepadaku maka aku akan kabulkan doanya. Nah, kita enggak perlu tanya-tanya turunnya Allah bagaimana ke langit dunia. Ya. Nuzulnya Allah seperti apa? Ya, kita mengimani sifat-sifat Allah sebagaimana Allah menetapkan bagi dirinya sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya. Kita nggak dituntut untuk cari-cari, oh gimana nanti kalau Allah turun kosong dong arsy. Ya. Seperti itu. Atau ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah beristiwa di atas arsy. Ya sudah, Allah beristiwa di atas arsy, jangan banyak bertanya, jangan banyak berlogika. Ya. Kalau Allah di atas arsy berarti Allah butuh tempat. Siapa yang bilang Allah butuh tempat?
Ya, kita menjisimkan Allah. Justru Anda ketika mengatakan bahwasanya kalau Allah butuh tempat, Allah turun, berarti dia pikirannya, logikanya yang menjisimkan Allah. Kalau kita mentanzih, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam menetapkan sifat-sifat Allah, maka kita menetapkan apa yang Allah tetapkan bagi dirinya sesuai dengan keagungannya dan kemuliaannya. Yang mengetahui tentang Allah siapa? Allah. Setelah itu siapa? Rasul. Ya sudah, kita tetapkan apa yang Allah tetapkan bagi dirinya. Enggak perlu tanya-tanya istiwanya Allah seperti apa, nuzulnya Allah seperti apa. Sudah, kita imani saja. Ya, karena banyak ayat-ayat Al-Qur'an menjelaskan tentang hal itu. Dan kita enggak perlu banyak-banyak bertanya terkait dengan hal tersebut. Ya. Makanya ketika Imam Malik kan, ketika ditanya oleh seseorang di dalam majelisnya, ya, wahai Imam, dia bertanya tentang Ar-Rahman wa Arsyistawa, kaifal istiwa? Allah bersemayam di atas arsy. Bagaimana istiwanya Allah? Imam Malik enggak langsung menjawab, jemaah. Imam Malik langsung diam dulu. Ya, diam dulu, enggak bertanya. Kemudian beliau baru mengatakan, ya, Ar-Rahman wa Arsyistawa huwa ma'lumun. Ya, maksudnya Allah beristiwa di atas arsy itu maklum. Ya. Kemudian wal imanu bihil wajib, ya, wa kaifiyatun majhulun. Dan bagaimana istiwanya Allah enggak diketahui. Ya, wa kaifiyatun majhulun. Wal imanu bihil wajib, dan beriman kepada istiwanya Allah, bahwasanya Allah beristiwa di atas arsy itu wajib. Wa su'alun bid'ah. Dan bertanya tentang kaifiyah atau kaifiyah istiwanya Allah itu adalah bid'ah. Maka Imam Malik menyuruh orang tersebut keluar dari majelisnya, keluar. Nah, pertanyaan-pertanyaan semacam ini enggak perlu ditanyakan. Ya, seperti itu. Ya sudah, Allah Ar-Rahman Al-Istawa sudah selesai, sudah enggak usah banyak tanya. Allah fis sama selesai. Amintum man fis sama, apakah kalian merasa aman dengan Allah yang berada di atas? Sudah selesai. Jangan tanya kalau Allah di atas, kalau, ya, enggak perlu banyak tanya. Ya, enggak usah menyelisihi Nabi. Maka ketika datang seorang budak wanita datang kepada Nabi, ya, kemudian ditanya sama Nabi, ya, aina Allah, di mana Allah? Dia jawab apa? Fis sama. Ya, fis sama. Nabi enggak sebutin di langit yang mana atau fis sama yang mana. Ya. Kemudian Nabi mengatakan, man ana, siapa saya? Anta Rasulullah, engkau Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, a'tiqha fa innaha mu'minah, merdekakan budak perempuan ini, sesungguhnya dia seorang mukminah. Nabi enggak tanya-tanya sahabat, enggak tanya-tanya. Enggak ada para sahabat yang bertanya-tanya tentang kaifiyahnya, istiwa bagaimana kaifiyahnya, nuzulnya Allah bagaimana. Sudah, imani saja. Jangan banyak bertanya. Karena hancurnya umat sebelum kalian itu karena banyaknya pertanyaan-pertanyaan, dan ini kan Nabi enggak jelaskan, tidak ditafsir, tidak dirinci, ya. Maka da'uni ma taraktukum, jadi biarkanlah aku dengan apa yang aku tinggalkan kepada kalian. Jangan yang tidak disebutkan sama Nabi jangan ditanya-tanya. Seperti itu, ya. Maka jangan ditanya-tanya seperti itu. Makanya sudah, kita imani saja seperti itu. Kemudian kata Nabi, fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuhu. Maka jika aku melarang kepada kalian dari sesuatu, fajtanibuhu, maka tinggalkanlah, jauhilah. Ya, wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Dan jika aku perintahkan kepada kalian suatu perintah, fa'tu minhu, maka lakukan mastata'tum, semampu kalian. Sebagaimana penjelasan yang sebelumnya, bahwasanya meninggalkan larangan dengan menjalankan perintah itu terkadang berat dalam menjalankan perintah.
orang meninggalkan larangan itu bisa, ya, bisa semua lakukan itu, ya. Tapi orang mengerjakan perintah, tidak semua orang bisa mampu, ya, seperti itu. Kalau misalnya saya katakan, ya, siapa yang bisa mengangkat batu yang sangat besar di depan masjid, kira-kira semua mampu nggak mengangkat? Mampu tidak? Saya ulang pertanyaan. Jika saya mengatakan kepada para jamaah, ya, untuk angkat, tolong diangkat batu yang besar di depan masjid. Kira-kira semuanya bisa nggak ngangkat? Maksudnya apa? Nggak semua orang mampu mengangkat batu besar tersebut. Ada yang mungkin ya cuma nempelin badan doang, mampunya cuma segitu. Ada yang mungkin keangkat sedikit. Ada yang mungkin bisa ngangkat dia karena mungkin badannya besar, kuat. Ya. Makanya orang menjalankan perintah itu semampunya. Tapi kalau saya bilang jangan ada yang ngangkat batu besar di depan masjid, kira-kira semua bisa nggak? Bisa apa enggak? Kan saya bilang jangan ada yang mengangkat batu besar di depan masjid. Kira-kira semua bisa nggak? Nah, orang meninggalkan larangan semua bisa. Ya, lebih mudah kata para ulama, ya, dibandingkan menjalankan perintah. Ya, contoh konkretnya aja, ya, kita diperintahkan untuk sholat subuh, ya, kita diperintahkan untuk sholat subuh. Sebagian ulama bahkan mengatakan wajib sholat berjamaah, ya. Pasti ada yang tidak, mungkin ada yang dia datang ke masjid, ya, dia mampu, ada yang datang saf pertama, ada yang saf kedua, ada yang datangnya masbuk, ada yang mungkin sholatnya pakai kursi, ya semampu kita, ya, semampu kita, ya, seperti itu. Tapi kalau meninggal, di sini kata para ulama, kenapa meninggalkan larangan itu enggak mastata'tum, tidak semampu kalian. Tapi kalau mengerjakan perintah itu semampu kita. Karena orang meninggalkan larangan itu biasanya lebih mudah dibandingkan mengerjakan perintah. Ya. Jadi apa-apa yang Nabi larang dari sesuatu, maka jauhi, tinggalkan. Nabi enggak boleh ini, Nabi enggak boleh itu, mengatakan ini, Nabi mengatakan enggak boleh. Ya. Maka tinggalkan jemaah. Dan Nabi perintahkan sesuatu dari suatu perintah, maka lakukan semampu kita. Ya, kalau kita nggak bisa misalnya mengamalkan sunnah tersebut, ya minimal kita tidak mengejek sunnah atau tidak mencela sunnah tersebut. Kalau memang kita nggak bisa, belum mampu, ya seperti itu. Ya semampu kita aja. Ya. Sebagaimana dalam Al-Quran disebutkan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Ya. Jadi kalau itu datang sunnah Nabi SAW perintah, ya kita sebisa mungkin untuk mengerjakannya, untuk mengamalkannya. Kalaupun belum bisa, ya kita nggak perlu mengejek sunnah atau mencela sunnah, ya seperti itu. Ya. Nah, kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Thani, hadis yang kedua dalam pembahasan bab ini. An Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, ya. Qala, beliau berkata, wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighatan wajilat minha al-qulub wa dharafat minha al-uyun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
pernah memberikan sebuah nasihat, ya, dengan nasihat yang sangat menyentuh, ya. Kemudian apa? Balighatan wajlat minhal qulub, dan hati itu, ya, merasa atau bergetar, merasa apa namanya, ketakutan. Wa zarafat minhal uyun, dan membuat air mata itu mengalir, maksudnya menangis. Jadi kata Al-Irbad bin Sariyah, Nabi pernah memberikan wejangan nasihat, ya, dengan nasihat yang sangat menyentuh, membuat hati bergetar, hati takut, dan membuat air mata berlinang. Faqulna, maka kami berkata, kata Al-Irbad bin Sariyah, ya, ya Rasulullah, ka'annaha mau'idatu muwaddi'in fa'ausina. Wahai Rasulullah, ya, sepertinya, ya, apa namanya, nasihat ini seperti nasihat orang yang akan meninggalkan kami, atau seperti nasihat perpisahan, ya. Karena mungkin para sahabat, ya, merasa ikut nasihat dalam sekali atau sangat menyentuh sekali, dan nasihatnya membuat bergetar hati dan berlinang air mata. Ini seperti nasihat perpisahan, seperti nasihat, ya, orang yang akan meninggalkan kami. Maka Al-Irbad bin Sariyah, para sahabat, mengatakan, fa'ausina, maka beri wasiat kepada kami, wahai Rasulullah. Jadi nasihat dengan wasiat itu berbeda. Kalau nasihat sifatnya umum, tapi kalau wasiat itu sifatnya khusus. Lebih khusus kalau wasiat dibandingkan nasihat, ya. Maka Nabi SAW beliau berkata ketika diminta untuk memberikan wasiat, usikum bitaqwallah, ya, kata Nabi SAW, aku wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa kepada Allah. Dan wasiat yang terbaik bagi kita umat muslim adalah wasiat tentang ketakwaan, ya, wasiat tentang ketakwaan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, wa laqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Dan telah aku wasiatkan kepada orang-orang ahlul kitab sebelum kalian, dan juga untuk kalian, itu untuk nabi dan kita umat Islam, anittaqullah, hendaknya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi wasiat yang terbaik bagi seorang, ya, adalah wasiat terkait dengan ketakwaan, ya. Ittaqillaha ya fulan, bertakwalah anda wahai fulan. Dan itu wasiat ketakwaan. Dan wasiat yang paling terbaik bagi kita adalah wasiat terkait dengan ketakwaan. Oleh karena Nabi SAW mewasiatkan kepada umatnya, usikum bitaqwallah, wasiatkan kepada kalian agar hendaknya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyiyun, ya, dengar dan taatlah kalian. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyiyun, walaupun kalian itu diperintah, ya, oleh seorang budak Habasyi, ya, maksudnya budak yang berkulit hitam dari Afrika, ya, kita disuruh dengar dan taat kepada pemimpin, walaupun pemimpin tersebut yang memimpin kita adalah seorang budak Habasyi, ya. Secara syariat budak itu tidak bisa, ya, menjadi pemimpin karena harus ada, ya, syarat di antara pemimpin adalah hurriyah, orang yang al-hur, apa namanya, merdeka, ya, orang yang merdeka. Tapi kalaupun ternyata budak tersebut, ya, dia menjadi pemimpin kita, maka kita wajib taat kepada mereka, wajib mendengar dan taat kepada mereka, ya. Mungkin budak ini dia apa,
menjadi pemimpin melalui jalan-jalan yang mungkin ya tidak disyariatkan. Tapi ternyata ketika itu sudah menjadi pemimpin dia, menegakkan kitabullah, menegakkan sunnah Rasulullah SAW, maka kita wajib taat dan dengar kepada mereka. Ya. Di antara wasiat, makanya ya perintah mendengar dan taat kepada pemimpin ini perintah dari Nabi SAW. Ya tentunya yang namanya taat kepada pemimpin dalam hal yang ma'ruf. Ya, la ta'ata li ma'ruf. Ya, tidak ada ketaatan terhadap makhluk. Ya, la ta'ata li inna ta'ata li ma'ruf fil ma'siyatil khaliq. Sesungguhnya ketaatan itu pada yang ma'ruf. Ya, dan la ta'ata li ma'ruf fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan terhadap makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi taat kepada pemimpin dalam hal yang ma'ruf. Ya, dalam hal yang ma'ruf. Kalau enggak ma'ruf ya enggak bisa. Ya. Seperti itu. Contoh di sini Syekh Ibnu Utsaimin menyebutkan di antara contohnya law amarahum bi syai'in muharramun ka hilqil lihyah. Ya, mathalan qulna la sami'a wala ta'ah. Nahnu la nuti'uka. Ya. Nahnu nati'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi misalnya seperti seseorang ya yang diperintahkan untuk mencukur jenggotnya. Untuk mencukur jenggotnya. Ya, beliau mengatakan di sini mencontohkan ya, ketika misalnya disuruh cukur sama pemimpin atau misalnya mudahnya di sebuah perusahaan kita melamar kerja ya, kemudian peraturan di kantor sama pemimpin bahwasanya kita harus disuruh motong jenggot ya, maka kita nggak boleh taat. Kenapa? Karena ini bermaksiat. Karena sementara Nabi SAW mengatakan apa? Ahfus syawarib wa ahful liha. Jadi potong pendeklah kumis dan biarkanlah janggut. Ya. Dan al aslu fil amr lil wujub. Asal segala perintah menunjukkan kewajiban. Ya. Walaupun nanti para ulama berselisih bahwasanya janggut itu adalah sunnah. Ya. Ada mengatakan wajib ya, tapi yang rajih menurut mayoritas para ulama adalah dia hukumnya sunnah. Ya. Dan kita nggak boleh taat. Misalnya perempuan juga ketika bekerja di sebuah perusahaan kemudian nggak boleh pakai jilbab sehingga membuka auratnya. Nah, kita nggak boleh taat. Ya. Kalau dalam skop yang lebih kecil di rumah tangga kita, seorang istri disuruh oleh suaminya untuk membuka jilbabnya. Kamu lebih cantik nggak pakai jilbab dibandingkan pakai jilbab. Udah buka aja jilbabnya. Ya. Dan seorang istri ketika suami bicara demikian nggak boleh taat. Ya, nggak wajib taat kepada pemimpin dalam hal bermaksiat kepada Allah. Ya, saya akan taati semua perintah abang. Tapi itu dalam hal-hal yang ma'ruf. Kalau bertentangan dengan syariat, maka nggak boleh kita taat. Ya, seperti itu. Ya, kemudian ya, wa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Ya. Maka sesungguhnya ya, orang yang hidup setelah kalian, maksudnya jika kalian diberikan umur yang panjang, fasayara ikhtilafan katsira. Ya. Maka kalian akan melihat banyaknya perselisihan. Jadi sesungguhnya jika kalian hidup panjang atau orang yang hidup setelah kalian ini pasti akan melihat banyaknya perselisihan.
Nah, ketika banyaknya perselisihan, Nabi kasih solusi. Apa solusinya? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Maka hendaknya kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnahnya khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnahnya khulafa'ur rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Addu 'alaiha bin nawadidh, dan gigitlah sunnah tersebut bin nawadidh, itu dengan gigi geraham. Di sini Al-Imam Nawawi menyebutkan an-nawadidh bidzal al-mu'jamah. Maksudnya zal, makna daripada nawadidh itu didomahkan huruf zalnya, yaitu al-anyab, yaitu al-anyab gigi taring, waqila, dan disebutkan al-adrasu, yaitu atau gigi geraham. Kalau gigi taring itu fungsinya untuk merobek. Kalau gigi geraham fungsinya untuk memecah atau menggigit. Ya. Nah, peganglah sunnah atau gigitlah sunnah tersebut ya dengan gigi geraham. Maksudnya pegang kuat-kuat, pegang erat-erat. Ya, jangan sampai dilepas. Ya, karena memang orang yang berpegang kepada sunnah, ya, itu seperti memegang bara api. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiruna fihim 'ala ad-dini kal qabidu 'alal jamar. Akan datang kepada manusia suatu zaman, ya, orang-orang yang bersabar di atas agamanya itu seperti memegang bara api. Kita memegang sunnah itu seperti memegang bara api. Dipegang panas, ya, banyak ujian, banyak cobaannya, banyak rintangannya. Tapi kalau kita lepas, maka kita akan jauh daripada sunnah. Ya, kita akan jauh daripada sunnah Nabi SAW. Ya, maka gigit sunnah tersebut dengan gigi geraham. Ya, pegang, jangan dilepas. Ya. Kemudian Nabi, ya, wa iyyakum. Ini kalimat tahdzir, kalimat peringatan bagi umatnya. Apa yang diperingatkan Nabi SAW? Wa muhdatsatil umur, yaitu apa? Jauhilah oleh kalian, ya, yaitu setiap perkara-perkara yang baru yang diada-adakan dalam urusan agama. Kenapa? Fa inna kulla bid'atin dhalalah. Karena sesungguhnya setiap bid'ah adalah sesat. Ini Nabi SAW yang mengatakan demikian. Jadi kita juga jemaah enggak perlu alergi terkait dengan istilah bid'ah. Bid'ah ini ya istilah syariat. Ya. Jadi kita enggak perlu alergi juga ketika ada para penceramah menyebutkan terkait dengan hadis tentang bid'ah. Ya memang ini Nabi yang mengatakan demikian. Ya. Masalah nanti para ulama menjelaskan ada bid'ah hasanah, ada bid'ah mahmudah dan mazmumah. Ini urusan lain. Ya. Dan intinya bid'ah itu dalam urusan agama, bukan urusan dunia. Dan kita juga enggak perlu alergi dengan istilah-istilah bid'ah. Apalagi mohon maaf, kalau ada seorang penceramah kondang, ya, mengatakan dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Muka kamu dari atas sampai bawah bid'ah. Subhanallah. Ya. Apa enggak mengerti terkait dengan ta'rif bid'ah? Pengertian tentang bid'ah. Bid'ah itu hanya dalam urusan agama, bukan dalam urusan dunia. Ya. Jadi kita mengetahui tentang hakikat bid'ah, bukan kita bermudah-mudah untuk membid'ahkan orang, bukan. Tapi kita mengetahui, mempelajari tentang bid'ah supaya kita enggak terjatuh dalam perkara bid'ah. Ya, seperti itu. Dan tidak otomatis ketika seseorang melakukan perbuatan bid'ah kemudian ditakyin ini penghuni neraka. Enggak, jemaah. Bedakan antara pelaku bid'ah, ya, dengan perbuatan bid'ah. Seperti itu. Jadi kalau bid'ah berarti tempatnya di neraka dong. Berarti apa namanya? Semuanya neraka. Tidak setiap pelaku bid'ah, ya,
melazimi orang tersebut mengerjakan. Tidak setiap orang yang melakukan perbuatan bid'ah ya kemudian dilazimi orangnya sebagai pelaku bid'ah kemudian kekal di neraka. Tidak, jemaah. Ya, tidak demikian. Ada orang yang melakukan perbuatan bid'ah mungkin dia enggak tahu atau jahil ya dalam urusan agama. Ya. Maka tidak ditakyin ya. Jadi para ulama terdahulu itu mereka itu berargumentasi dengan dalil berbasis data. Baik dari Al-Qur'an, sunnah, ijma ataupun qiyas. Ya, ataupun di luar daripada itu seperti sarhu man qablana atau maslahatul mursalah. Ya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya ada ya para ulama, para penceramah yang mengatakan perbuatan ini bid'ah, menurut kami sesuai dengan apa yang kami pelajari. Ya, yang disampaikan demikian enggak perlu baper dan enggak perlu marah-marah, tinggal sampaikan perbuatan kami tidak bid'ah. Ada sandaran dalilnya, jadi bantah. Ya. Dalil bantah dalil. Ya. Jadi kitab bantah kitab, tulisan bantah dengan tulisan. Jadi kalau memang itu enggak bid'ah, silakan datang argumentasinya. Seperti itu. Tulisan dengan tulisan, bukan malah justru saling mencela. Ya. Seperti itu. Nah, ini keliru. Dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang namanya ya bid'ah dalam urusan agama ini memang tercela. Ya. Ini tercela. Makanya disebutkan bahwasannya ketika di hari kiamat, ketika terjadi hari kiamat nanti kemudian ada orang-orang yang memang ya maksudnya umat Nabi semua ya menuju kepada Nabi untuk meminum di telaga Nabi Al-Haud. Ya. Kemudian ternyata ada orang-orang yang dihalau, diusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi, ashabi ashabi, dalam riwayat lain ummati ummati. Maka dikatakan kepada Nabi, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang dilakukan sepeninggalmu wahai Muhammad. Maksudnya Nabi enggak tahu apa yang dilakukan umatnya sepeninggal Nabi. Mengada-ngadakan perkara-perkara yang baru. Dalam riwayat lain mereka murtad ya dari agamanya. Ya, seperti itu. Oleh karena jemaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala sebagaimana perkataan Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'aha an-nasu hasanah. Setiap bid'ah itu sesat walaupun kebanyakan manusia itu menganggapnya baik. Ya, menganggapnya baik, ya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Wallahu taala bisawab. Mungkin enggak ada pertanyaan jemaah. Karena saya izin mau safar jadi harus buru-buru ya. Nakhtim bidoa kafatul majlis subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.